Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang akan dibahas? Jadi tidak ada yang penting dibahas ya. Nah, kita ngobrol aja di waktu sore hari ini. Ini pengambilan di jam 3 ya, sekitar jam 3. Kita ambil gambar video kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk ngobrolnya apa Pak yang diobrolin? Jadi untuk kelapa sawit, nah, tentunya dengan harga kelapa sawit saat ini ya naik turun itu kenapa? Gitu ya. Kok bisa naik turun? Ya pasti yang satu adalah dampak dari inflasi, pasti ada berkaitannya dengan inflasi atau ekonomi dunia saat ini itu tidak stabil, makanya harga kelapa sawit itu cenderung naik turun. Oke. Dan yang kedua, nah, di video saya sebelumnya kan sudah membahas tentang pengendaliannya apa? Pengendalian hama tikus pada kelapa sawit. Untuk saat ini kita akan bahas lagi tentang hama yang ulat kantong. Nah, itu ngobrol santai ya. Kita bicara tentang ulat kantong. Nah, ulat kantong ini banyak mitosnya atau apa namanya? Petani-petani banyak yang percaya juga, banyak yang tidak. Percaya dan tidaknya apa, Pak? Jadi begini, yang saya sering dengar di telinga saya itu apa ya? Ulat kantong. Nah, ulat kantong ini menyerang di perkebunan kelapa sawit itu dikarenakan lahannya pernah dibuat ya perbuatan yang tidak baik lah tentunya ya. Ya, tentunya pada perempuan dan laki-laki itu. Biasanya itu. Nah, itu yang saya sering dengar. Tapi kalau menurut saya ya tidak ada hubungannya ya dengan itu. Itu hanya mitos ya. Kalau menurut saya. Karena ulat kantong ini ya memang senang makanannya itu ya kelapa sawit, daunnya, daun kelapa sawit itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan itu ya. Tapi boleh percaya boleh tidak untuk petani-petani kelapa sawit ya. Yang jelas kalau menurut saya ya itu karena memang makanannya ulat kantong itu ya dari daun kelapa sawit itu. Itu adalah makanan favorit dari ulat kantong. Nah, untuk cara mengatasi dan ini bagaimana, Pak? Nah, sudah di video saya sebelumnya sudah saya pernah bahas ya kalau nggak salah di video yang 5 hari yang lalu ya. Itu tentang ulat kantong. Itu ada dua cara, yaitu dengan cara yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan dengan cara ada dua macam, secara manual, secara kimia juga ada. Oke. Nah, ini videonya. Jadi yang dibahas yang mana? Nah, secara manual. Secara manual yang saya terangkan di video yang 5 hari yang lalu. Itu kan kita bawa lampu ya di pengendaliannya itu di malam hari. Nah, tujuannya apa? Untuk mencegah supaya apa namanya kupu-kupu pada ulat kantong ini tidak bertelur lagi. Itu sifatnya hanya mencegah ya, hanya mencegah untuk yang pakai lampu di malam hari itu. Sedangkan yang pakai obat obat ulat kantong ada sendiri ya. Itu kan dengan cara disuntikkan ke batangnya ini ya, di batang pokok kelapa sawit ini disuntik. Nah, itu harus tahu gini, gimana ya maksudnya ya. Untuk penggunaan obat yang obat ulat kantong ini itu wajib digunakan ketika sawit kita sudah besar atau sudah tinggi. Kalau di umur 5 tahun sampai 2 tahun itu jangan sampai menggunakan obat ulat kantong. Karena apa? Yang bisa nanti kelapa sawit kalian itu pasti akan mati, ya kan? Akan mati. Bisa jadi busuk pada pucuknya. Nah, itu yang akan terjadi kalau pengaplikasian yang tidak tepat ya. Maksudnya tidak tepat itu umur belum gimana ya, sawit belum umur apa namanya tinggi kayak gini ya, belum tinggi kayak gini sudah mengaplikasikan dengan obat kimia, itu akan berdampak buruk bagi petani-petani kelapa sawit.
kan bagi kalian sendiri akan menjadi rugi rugi sendiri itu loh. Nah, oke, sudah paham ya, sudah jelas ya videonya tentang penjelasannya itu dengan pengendalian ulat kantong dengan cara obat atau disuntikkan ke kelapa sawit ini sudah jelas dan sudah paham ya tentunya. Semoga bisa dipengerti untuk video saya ini ya, bisa diambil sisi positifnya. Terus kalau pengendalian dengan apa namanya tadi, lampu ya, dengan lampu di malam hari itu apa hanya sekali saja Pak untuk melakukannya. Jadi tidak, kita harus berkali-kali melakukannya itu selama sampai ulat kantong itu terkendali dan tidak ada lagi yang dimakan apa namanya daunnya untuk kelapa sawit ini. Tuh. Jadi tidak sekali ya. Jangan nanti kalau dipraktekkan, saya sudah mencobanya dengan satu kali apa namanya pakai lampu di malam hari tapi hasilnya tidak ada. Nah, ini yang akan jadi permasalahan sendiri lagi nanti ya, akan menimbulkan jadi masalah kalau tidak paham. Jadi ya harus setiap hari, kalau bisa ya 2 hari sekali nggak masalah, ataupun 3 hari sekali nggak masalah. Intinya sampai ulat kantong itu memang terkendali. Jangan sampai nanti kelapa sawit kalian itu akan menjadi lidi semua, ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi tidak, yang dipanen itu bukannya buahnya melainkan pelepahnya, karena apa? Nah, dijual untuk jadi lidi sapu ya, sapu lidi itu. Itu jangan sampai terjadi, oke? Nah, jadi ini adalah kebun kelapa sawit saya yang notabene itu sudah tinggi ya, notabene sudah tinggi, sudah berumur ya, tahun tanam ini 2008 2007 ini. Jadi sudah segini dan sudah produksi aktif terus ya. Nah, lumayan buahnya ini, dan harga kelapa sawit untuk saat ini karena di tempat saya ini lagi masih stabil ya, hitungannya masih stabil. Stabilnya di mana Pak? Jadi masih 1.700 di daerah saya. Kalau di daerah kalian boleh komen di kolom komentar ya berapa. Jadi supaya bisa tahu, oh daerah sana ke sini, dari daerah yang satu lagi sekian, itu kan bisa tahu saya. Oke, semoga ini bisa diambil posisi positif dan sampai saat ini sudah dimengerti ya videonya. Sudah sangat jelas ya, jadi tidak dibahas dengan hama saja, melainkan harga kelapa sawit juga kita bahas. Nah, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan video sampai di sini dulu ya. Saya akhiri video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit. Tidak ada yang dibahas di video kali ini, hanya ngobrol santai tentang hama, tentang harga kelapa sawit, dan cara menanggulanginya. Itu saja, oke. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani kelapa sawit. Semoga sukses dan sehat selalu. Ingat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, itu pasti ya. Nah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam tandan berduri.